bisa berjalan, bisa kita selenggarakan hari ini atas dukungan support baik moral maupun material dari program yang telah dilaksanakan dan diprogramkan oleh Bapak Haji Rifki tentunya. Kita beri aplaus Ibu Bapak. Jadi tentunya Bapak Ibu semuanya, kita menyambut baik. Ini merupakan program dari pemerintah Provinsi Banten dan sesuai dengan visi misi Gubernur Banten terpilih. Bapak Ibu sudah tahu Pak Gubernurnya siapa namanya? Alhamdulillah. Ternyata Bapak Ibu sudah tahu ya, Bapak Andrasoni Gubernur kita. Inilah salah satu program yang saat ini kita hadiri, sudah disupport, kita bisa hadir di sini. Pak Dewan izin, jadi kegiatan perpustakaan, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini menjadi salah satu program yang saat ini dilakukan oleh pemerintah pusat, Perpustakaan Nasional, melalui provinsi adanya Dinas Perpustakaan, melalui kabupaten kota. Ini kegiatan yang langsung berdampak, memberikan literasi, memberikan informasi, pengetahuan langsung berdampak kepada masyarakat. Karena kita tahu bahwa saat ini kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini semata-mata ingin menumbuhkan Bapak Ibu untuk bisa bersosialisasi terkait dengan taman bacaan masyarakat. Jika di lokasi Bapak Ibu semuanya ini tentunya ada posyandu. Posyandu ada? Ada, oke. Ada taman bacaan masyarakat? Ada, oke. Coba Bapak Ibu nanti pada agenda hari ini Bapak Ibu sampaikan kepada kami tentunya melalui Dinas Perpustakaan dan di sini ada Bapak Dewan. Coba Bapak Ibu menginisiasi membentuk TBM, Taman Bacaan Masyarakat. Itu sebagai jembatan dari Bapak Ibu semuanya mengedukasi, tentunya kita tahu bersinergi seimbang dengan posyandu yang menjadi fokus dan konsen pendidikan kesejahteraan keluarga yang saat ini menjadi 6 poin standar pelayanan minimal. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya yang mempunyai ide, mempunyai konsep ataupun mempunyai pemikiran bagaimana mengisi aktivitas sehari-hari, tentunya nanti di dalam TBM ataupun program TPBIS ini ada peningkatan untuk pelaku ekonomi kreatif. Salah satunya ada 17 subsektor di dalam ekonomi kreatif ini. Ini bisa semata-mata meningkatkan ekonomi masyarakat yang saat ini kita tahu Indonesia apakah sedang baik-baik saja? Pasti Bapak Ibu tahu. Tentunya kita ibaratnya tadi itu berlomba-lomba kegiatan apa yang bisa menghasilkan bahasanya cuan. Jadi silakan Bapak Ibu bisa disampaikan kepada kita. Ada pemberian hak intelektual kekayaan, ada sertifikasi halal. Itu semua difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Banten melalui OPD-OPD yang bermitra di dalam saat ini kita lakukan. Jadi sekali lagi mudah-mudahan agenda pertemuan hari ini sekali lagi memberikan manfaat. Tidak ada pertemuan silaturahim yang tidak ada manfaat. Insya Allah kita berdiskusi, kita sharing dengan Pak Dewan, menyampaikan beberapa program yang sekiranya bisa difasilitasi nanti ke depannya, apa yang sekiranya nanti bisa berdampak langsung kepada Bapak Ibu dan tentunya di wilayah sekitar Kampung Cisata, Kabupaten Pandeglang. Itu saja mungkin yang bisa sedikit kita sampaikan. Salam dari Bapak Kepala Dinas. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya kita bisa bersilaturahim kembali dan kami ucapkan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bu Kabid telah menyampaikan kata pengantar tentang kegiatan kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama pemberian motivasi oleh Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Gerindra, yang terhormat Bapak Haji Rifki, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa limatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, mari kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmatnya kita masih dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi secara langsung dalam rangka untuk meningkatkan tali persaudaraan, tali ukhuwah Islamiyah di antara kita. Tak lupa juga kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini dengan diterang oleh nur cahaya Al-Quran. Yang saya hormati Ibu Kabid Perpustakaan Provinsi Banten, Ibu Tunul. Terima kasih Ibu sudah datang ke Desa Kodang Jaya, Kampung Nangerang. Yang saya hormati Pak Mahmud dan Pak Rahel, Duta Baca Provinsi Banten. Di sini juga ada Pak Suparta, tokoh pemuda Provinsi Banten, dan ibu bapak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kegiatan kita kegiatan perpustakaan dan kearsipan. Kegiatan ini adalah bagaimana namanya ilmu pengetahuan itu tidak terbatas usia. Jadi tidak terbatas usia. Mau itu anak-anak, mau itu remaja, dewasa, bahkan orang tua semestinya harus menimba ilmu. Karena apa? Karena ilmu itu adalah untuk melatih pola berpikir kita. Karena tanpa ilmu kita tuh nantinya ke depannya akan hal-halnya tidak baik. Misalkan ada informasi-informasi yang beredar, dikit-dikit hoax itu di masyarakat itu cukup luar biasa. Karena tidak ada pengalaman literasi yang baik, maka hoax itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tapi kalau Bapak Ibu semua berilmu, sudah tahu, ini mah tidak mungkin, ini mah tidak mungkin, ini mah hoax. Itulah pemahaman tentang keilmuan. Jadi Bapak Ibu semua hadir di sini dalam rangka itu. Yang kedua, bagaimana kegiatan seperti ini, positif nggak? Positif. Mau lagi nggak? Kalau mau lagi, maka tularkan apa saja yang tadi Bu Kabid sampaikan, Pak Mahmud sampaikan, itu sampaikan juga ke masyarakat bahwa menuntut ilmu itu penting. Ya, kalau ada punya anak, punya tetangga, punya ponakan, bagaimana agar supaya giatlah membaca. Karena membaca itu adalah membuka cakrawala dunia, gitu ya. Dan kalau ibu bapak lagi jalan-jalan ke Serang, jangan ke mall, datang ke perpustakaan Provinsi Banten. Perpustakaannya banyak buku-buku, bisa membaca buku, dan kecepatan membaca buku itu agaknya penting. Ya. Dulu saya 1 menit mungkin cuma bisa membaca 1 lembar buku. Sekarang mungkin 1 menit udah bisa 2 lembar, karena kecepatan membaca. Dengan kita membaca banyak literatur, banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Itu saja. Ya. Waduh, ibunya lagi sibuk apa ini ya? Lagi sibuk arisan apa gimana? Ya, paham ya Ibu ya? Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti hal-hal yang menyangkut segala macamnya, nanti Ibu Bapak ya
Pokoknya kegiatan ini adalah bagaimana caranya biar kegiatannya gemarlah membaca. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami wa ma yasturun itu surat Al-Qalam ayat 1. Surat Quran Al-Qalam ayat 1. Artinya demi pena dan segala yang dituliskan. Wah, ya kan? Jadi ibu-ibu lagi nulis itu demi pena dan segala yang dituliskan. Jadi menuntut ilmu itu salah satunya yaitu ayat itu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji Rifki. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan sehingga bisa memberikan kebermanfaatan untuk khususnya Kabupaten Pandeglang, umumnya Provinsi Banten. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita dengarkan bersama pemberian motivasi dari seseorang yang jauh-jauh dari Waringin Kurung, Kabupaten Serang. Jadi sama-sama dari gunung Pak Rifki, cuman gunungnya gunung dekat Kemancak sana ya. Yaitu Kang Rahmat Heldi, panggilan kerennya adalah Kang Rahel. Beliau adalah Duta Baca Provinsi Banten. Untuk itu kita beri aplaus bersama Kang Rahel. Silakan Kang Rahel. Siap Bu? Siap ya? Saya baca pantun dulu biar ibu-ibunya bisa senyum ya. Saya lihat tadi masih pusing ibu-ibunya ya. Boleh bilang cakep Bu, boleh ya. Daun salam, daun jati. Yang menjawab salam semoga banyak rezeki. Satu lagi ya Bu. Daun salam, daun Kamboja. Yang menjawab salam semoga masuk surga. Ih, bagian surga mah kencang aminnya ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di kediaman Bapak Dewan Haji Rifki. Mudah-mudahan Ibu Bapak kehadiran kita di tempat ini mendapatkan keberkahan, lindungan, pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam tetap tercurah kepada junjungan besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya yang saya hormati kepada Sohibul Bait Bapak Haji Rifki, yang saya hormati kepada Ibu Tunui selaku Kabid Bidang Perpustakaan dan Kakang sebelah sana selaku pemuda pelopor Provinsi Banten, Pak Mahmud, dan tidak lupa untuk ibu-ibu semuanya yang hadir dan bapak-bapak di tempat ini. Bu, Pak, ini mau pelan-pelan apa gas ini kira-kira ini? Gas Bu, gas aja, nabrak-nabrak nggak apa-apa. Kata-kata Pak Mahmud, gas aja gitu ya? Setuju Bu, gas aja. Kenceng amat ini ya. Oke, biar nggak ngantuk ya. Oke Bu, gas ya Bu ya, nabrak-nabrak dikit nggak apa-apa. Ibu bapak yang kami hormati, saya adalah Duta Baca Provinsi Banten. Tentu di dalam memilih Duta Baca itu tidak sembarangan, harus ada kompetensi. Karena kan saya mewakili provinsi. Apa kompetensinya? Adalah bidang kemampuan menulis dan membaca. Saya syukur alhamdulillah sudah menulis 57 buku. Beberapa di antaranya juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Setali perjalanan ini Bu, saya daerahnya hampir sama seperti ini, tapi saya bisa berkeliling ke luar negeri. Dan Bapak, saya pernah ngisi materi di NTU, Nanyang Teknologi University Singapura. Saya pernah ke UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia. Saya pernah keliling Jeddah dan Mekah. Kita ini gas nih. Semua itu Ibu dan Bapak balik lagi ke sini Bu, kegemaran membaca. Kalau Ibu Bapak jangan ditanya ya, berarti itu bapaknya Pak Rahmat itu pejabat tinggi. Tidak. Bapak saya tukang ngebajak sawah. Ibu saya tukang nandur pari, nanam padi. Sekarang juga lagi ngegebot kali dia. Ngegebot tahu ya Bu? Panen padi itu.
Waringin Kuru Kabupaten Bu. Fokus Bu, fokus, tenang Bu ya. Tenang, fokus Ibu. Orang Waringin Kuru. Sama kayak begini Bu. Makanya Ibu dan Bapak, saya nih harus bisa mengajak Ibu dan Bapak. Kalau Ibu dan Bapak berkaca kepada Ibu Syekh Nawawi Al-Bantani, nih ibu pengajian harus tahu nih, Banten itu punya ikon penulis tingkat dunia. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Setiap tahun di Tanara itu diadakan haul Syekh Nawawi. Dari mana-mana orang banyak memiliki haul Syekh Nawawi Al-Bantani. Bu, tahu nggak sejarah bagaimana Ibu Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki anak yang begitu pintar dan cerdas? Ini zaman ibu-ibu zaman sekarang ini berbeda ini. Waktu Ibu Syekh Nawawi Al-Bantani mengandung anak, sekali dia suka membersihkan beras. Lamun bahasa Serang memususi beras. Kalau di sini bahasanya apa Bu? Nyuci beras itu. Nyisikan beras ya Bu. Saya tahu tuh bahasa Sundanya nyisikan beras. Doanya apa? Ya Allah, jadikanlah anak saya ini anak yang betul-betul memahami ilmu agama, Al-Quran, dan jadi seorang penulis. Itu Ibu Syekh Nawawi Al-Bantani ketika dia sedang mengandung. Ketika nyisikan beras, membaca doa itu. Lalu kemudian lahirnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ibu-ibu zaman sekarang kalau nyisikan beras doanya apa? Nggak ada doa, sambil tiktokan malah. Ini jadi lahirnya anak-anak kitanya suka tiktokan. Bismillah mengangguk. Bismillah mengangguk. Setelah Bismillah lanjutnya apa? Dilanjutkan doanya itu Bu. Dilanjutkan, ya Allah, jadikanlah dari sekian ribu butir padi yang dimakan oleh anak-anakku ini, tolong jadikan mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, berguna bagi bangsa dan agama, memajukan Indonesia. Begitu. Ini maaf ya Bu, maaf ini. Konten. Dibikin konten. Halo guys, mak-mak Epipro. Ini penyakit nih. Menang duit ya. Barusan diajarin ke anak-anak. Nah jadi Ibu dan Bapak ini menjadi penting ya. Kalau kita mengacu kepada sejarah Syekh Nawawi Al-Bantani, itu seperti itu Bu. Orang tua bagaimana menciptakan kader anaknya menjadi ulama, bukan Indonesia tapi ulama dunia. Ada 115 buku yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, dan itu diajarkan di perguruan tinggi, kampus-kampus di dunia. Jadi saya menitipkan pesan, siapapun yang mengikuti kegiatan gerakan pembudayaan kegemaran membaca, wajib pulang dari sini setiap kali kita mau memasak, doanya harus dibaca. Jangan cuma sekedar dipoto, diunggah ke Facebook. Jangan cuma sekedar dibikin konten. Tapi kalau kita mengacu kepada sejarah Syekh Nawawi Al-Bantani, seperti itu Bu, doanya. Ya, karena doa itu butuh makbul untuk anak-anaknya. Jangan sampai kita itu lewat begitu saja. Kan dari ribuan, jutaan butir beras yang kita masak, 1 liter, 2 liter, itu mudah-mudahan ada doa yang disampaikan di situ, lalu kemudian anak kita menjadi cerdas. Kalau mendengar suara adzan bergegas ke masjid, membaca Al-Quran lancar, di pondok pesantren hafal, itu doanya Ibu dan Bapak. Sejarah tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Berikutnya Ibu dan Bapak, kode ya kalau sudah waktunya habis. Berikutnya Ibu dan Bapak, Bu, zaman sekarang ini zaman dunia digital. HP yang diberikan oleh ibu kepada anak-anak ibu, kalau dilihat nih Bu ya, penyakit semuanya diberikan. Ibu ini tidak tanggung jawab, bapak-bapak ini tidak tanggung jawab. Anak cuma dikasih HP, mau diapakan itu HP, terserah anak. Akhirnya anak-anaknya lemah otaknya. Karena apa? Main game siang malam. Harusnya Bu, ibu bikin jadwal. Kamu boleh pegang HP untuk belajar di HP dari jam 1 sampai jam 3 belajar. Istirahat nanti masuk asar, sore lanjut lagi belajar lewat HP, malam jam 7 jam 8 boleh hiburan, boleh main game, boleh chatting dan sebagainya. Ibu mah bebas saja anak dikasihkan HP, anaknya berantem, pikirannya turun, kompetensinya rendah. Dari mana Bu? HP Bu. Coba anak-anak sekarang, siapa anak-anak yang disuruh oleh ibunya, Dek tolong ke warung belikan gas, apa langsung berangkat beli gas? Enggak, itu berantem dulu itu. Siapa yang ngasih penyakit? Ibu yang ngasih penyakit, tidak tanggung jawab.
Giliran anaknya nggak naik kelas, gurunya yang dimarahin. Gurunya gak stres dengan HP. Sesungguhnya alat ini Bu, kalau ibu mau pinter banyak, kalau ibu mau kaya banyak. Kayak tadi ngomong-ngomong FD-Pro tadi, itu bisa di sini. Mau cari ilmu pengetahuan banyak di sini. Tapi yang namanya anak-anak tanpa kontrol orang tua lepas Bu. Jangan heran, penyakit dari dunia digital itu banyak. Pertama, ketika anak tiap hari main beginian, apa yang terjadi? Namanya pikun digital. Anak itu lemot kalau menghafal, enggak hafal-hafal karena fokusnya di sini. Yang kedua, anak itu temperamen Bu. Anak-anak kecil ya dikasih HP nggak, itu temperamen. Disuruh nggak pernah mau, disuruh mandi nggak mau, disuruh makan nggak mau. Yang ada malah marah-marah, orang tuanya dimarahin. Yang ketiga, ibu dan bapak, anak itu bisa jadi obesitas. Badannya gemuk, gede, karena apa? Karena nggak mau gerak badannya. Sehatan ibu-ibu di zaman dulu, ya kan? Masih kecil nyuci bajunya di kali, sama saya juga sama. Ya, masih kecil nggak nyari kayu bakar. Mana ada anak-anak sekarang nyari kayu bakar? Boro-boro, malah ibunya yang dibakar. Jadi saya ingin menitipkan kepada ibu dan bapak, siapapun yang memberikan HP pada anaknya, titip itu dipantau, diatur jadwalnya. Ini jam hiburan, ini jam belajar, kayak begitu Bu. Kalau ibu pengen sukses di bidang literasi, Pak Rahmat, saya mau pusing, itu literasi itu apa sih? Takutnya literasi itu untuk orang kota. Literasi itu Bu, kemampuan untuk membaca dan menulis serta memahami unsur-unsur yang ada dalam tulisan. Maksudnya apa? Kalau di dalam tulisan itu ada petunjuk, misalnya bagaimana cara memakai Magicom. Ibu beli baru Magicom kan? Itu ada petunjuk-petunjuknya. Pertama itu kalau mau hidupin Magicom, jangan langsung dicolokin dulu. Berasnya dibersihkan dulu. Setelah masuk beras airnya baru dicolokin. Ini nggak ada beras, nggak ada nasi, nggak ada air, colokin meledong. Nah, ini pentingnya memahami literasi dunia baca tulis. Itu Bu. Beli motor, beli mobil kalau dari dealer itu biasa ada petunjuk-petunjuknya. Nah, itu pentingnya di situ. Kalau ibu tidak menyampaikan ini kepada anak ibu, mau kayak apa dunia ini, kita tetap ketinggalan Bu. Bu, jangan lupa, saya terbang dari Bandara Soekarno-Hatta itu ke Singapura Bu. Ke Bandara Internasional Changi Internasional, namanya Bandara Changi Internasional. Bu, pulang dari sana saya, iya Allah, enak amat, kata saya bermimpi pengen naik pesawat. Pengen naik pesawat Bu. Pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta itu melintasi depan rumah saya Bu. Kecil pesawatnya kayak korek api. Ya Allah, kapan saya pengen naik pesawat? Kayaknya yang naik pesawat cuma orang-orang kaya. Saya ini bisa enggak? Wih, keturutan Bu. Saya pertama kali naik pesawat itu Bu, itu nulis judulnya itu cerita pendek, judulnya Nijebah. Saya keliling Indonesia sampai keliling ke mancanegara. Pulang dari Singapura Bu, ya Allah saya berdoa di atas ketinggian 23.000 kaki di permukaan laut, saya berdoa, ya Allah saya pengen pesawat ini nyasar, jangan sampai ke Indonesia. Tolong nyasar dulu, saking enaknya naik pesawat. Kan Singapura Indonesia mah 45 menit perjalanannya, nggak kerasa. Kita pengennya yang lama, maksudnya nyasar dulu kemana, ke Mekah kemana gitu pesawatnya. Nah, tapi ibu dan bapak, doa yang main-main itu Bu, saya tuliskan di dalam sebuah buku. Bukunya itu berjudul Next Station. Next Station itu stasiun berikutnya. Karena di Singapura itu Bu, keretanya di mata merem udah hilang keretanya. Stasiun Junction. Tuh, Bu. Jadi stasiun Junction, kalau di sini mah, di sini rel kereta kalau di Serang tuh ya stasiun Tonjong, kira-kira begitu. Stasiun Gambir, itu kereta. Stasiun Joro. Jadi kereta itu Bu, merem aja udah hilang keretanya Bu. Ditinggal waktu hilang. Lebih enak kereta pendek hilang. Nyampe dia nanti dibaca. Hilang keretanya. Lalu kereta itu, Next Station itu saya ambil jadi sebuah judul buku. Judulnya Next Station, stasiun berikutnya. Karena keretanya saking cepatnya. Doa yang tadi di atas langit itu Bu, saya tulis doa di atas pesawat lebih cepat dikabulkan.
Enggak nyasar, Bu, tetap pulangnya ke Soekarno Hatta. Pak itunya bener itu pilotnya itu ya. Enggak nyasar ke Arab Saudi enggak, ya. Saya tulis jadi sebuah tulisan judulnya di atas pesawat doa lebih cepat dikabulkan. Bukunya dibedah di mana-mana, saya dimarahin orang. Berarti yang sholatnya sujud di tanah doanya nggak dikabulkan. Kira-kira begitu pada mana mata saya itu. Tapi doa itu saya anggap main-main lalu saya tuliskan. 2010 saya ke Singapura, 2022 di atas ketinggian langit 22.000 kaki di atas langit Pakistan, negara Pakistan. Saya ingat, Bu, ya Allah, kata saya, doa 10 tahun yang main-main minta pesawat nyasar itu sekarang terkabulkan. Nyampe, Bu, saya ke bandara King Abdul Aziz Mekah, di Jeddah saya. Doanya mau main-main waktu itu, Bu, minta nyasar. Ya Allah, saya pengen pesawat ini nyasar, jangan pulang dulu ke Indonesia, saking enaknya naik pesawat. Setelah itu kemudian kemana, Bu? Keliling saya ke beberapa kota, ke beberapa negara naik pesawat. Dari mana? Menulis dengan membaca. Bu, anak ibu sekolah orang baca, payah, Bu. Payah, beneran. Ibunya harus semangat. Jangan ngajak anak-anak itu ke mall terus. Jangan. Nggak ada mall. Jangan ke air terjun terus. Lebih banyak datangnya itu ke perpustakaan, Bu. Lebih banyaknya. Perpustakaan Pandeglang tuh adanya di alun-alun ya kalau nggak salah ya. Pak Mahmud masih di alun-alun ya? Kalau nggak salah di situ tuh. Kalau pengen lengkap lagi, di perpustakaan provinsi ada 121.475.000 buku. Jauh Itu, dari Bapak. hah? Jauh. Nginep ibunya kesan bawa tenda. Catetin, bikin kartu perpustakaan atau anaknya didownloadkan aplikasi perpustakaan provinsi. Aplikasinya apa sih, Pak Mahmud? Saya lupa tuh. Aplikasi perpustakaan provinsi itu Banten Pustaka. Banten Satu Pustaka. Banten Satu Pustaka itu didownloadkan di situ. Jadi anaknya itu dipantau, Bu. Sirano lagi ngapain sirakinja? Bisa main gimbal, tuh main tonjok-tonjokan, tembak-tembakan. Hatinya anak itu keras, Bu, nantinya, Bu. Keras, temperamen. Iyalah, pengennya gelut aja karena yang ditonton adalah tayangan itu game-game pertunjukan berantem dan sebagainya. Nah, doa ibu-ibu akan membawa kebaikan kepada ibu-ibu kalau dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan nggak bisa. Saya juga keras kepada anak saya. Kamu pegang HP, beli HP mahal-mahal. Saya tidak mau tiap hari melihat kamu main game. Setiap hari kamu harus laporan apa yang kamu tonton, ceritakan pada saya. Belajar apa hari ini? Lewat HP itu. Gitu. Jadi saya menitip pada ibu, pada bapak yang di belakang, ya, HP ini nih, Bu, bisa dibuat membuat kita menjadi pintar dan membuat kita maju, dan ini juga bisa membuat kita menjadi celaka dan tenggelam, bahkan ketinggalan kalau kitanya tidak pantau. Ya, Bu, saya akan tutup dengan kalimat, ibu boleh pintar setinggi gunung, ibu boleh kaya seluas samudra. Kalau ibu tidak menulis, anak-anak ibu tidak menulis, tidak membaca, maka ibu beserta anak ibu akan hilang dari sejarah dan masyarakat. Maka menulis untuk keabadian. Tepuk tangan. Satu kali lagi, Bu, satu kali lagi. Ya. Kalau kita tidak terlahir dari anak seorang presiden, kalau kita tidak terlahir dari anak seorang raja, maka jadilah kita sebagai seorang penulis. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi telah disampaikan beberapa motivasi dari Kang Rahel. Kang Rahel ini sama suasana rumahnya seperti kayak gini nih, ya, di daerah pegunungan Waringin Burung itu, ya. Jadi jangan memberikan hal yang pesimis buat anak-anak cucu kita. Kita sampaikan hal-hal yang membuat mereka semangat. Pokoknya Serang ya. Ini mah di Pandeglang ya. Saya itu yang Serang ya. Pokoknya walaupun urang Pandeglang jauh di mana-mana, tapi kudu jadi jelema sukses. Jadi kasih motivasi. Gitu ya. Setuju Bapak Ibu sekalian ya? Oke. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, karena waktu juga yang harus memisahkan kita, karena
Terus acara berlanjut ya Pak Rifki. Jadi terima kasih banyak atas segala kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan acara siang hari ini bermanfaat. Dan yang paling utama pada pertemuan hari ini adalah silaturahminya Pak Rifki ya. Silaturahminya kita tutup acara ini bersama-sama dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya kita foto bersama ya.